Coba sebutkan satu hal yang paling kamu banggakan dari identitasmu, agamamu, kebudayaan timurmu, atau sejarah bangsamu. Kita mungkin sangat naif dan berpikir, ini udah takdir Tuhan yang suci dan warisan murni leluhur. Bullshit, omong kosong. Bersiaplah menelan realita pahit. Segala hal yang mati-matian kamu bela hari ini tidak digerakkan oleh rencana suci apapun. Identitasmu itu kemungkinan besar hanyalah produk dari penindasan berdarah, pemerkosaan sejarah, dan kebetulan konyol yang disetir oleh para tiran masa lalu. Simpan dulu egomu, karena di video ini kita akan menelanjangi ilusi memalukan itu dengan menggelar sebuah audisi kosmik. Kita akan mencari tahu siapa sebenarnya dalang yang sudah mencuci otak manusia selama ribuan tahun. Di 3 video sebelumnya, video lama saya sudah membedah tuntas Sapiens versi grafis volume 1 dan 2. Hari ini kita masuk ke volume 3, ini baru terbit. Diterbitkan oleh KPG Gramedia. Sebagai catatan, kalau kamu pernah membaca buku asli Sapiens versi teks yang tebal dan padat, otakmu mungkin berasap mencerna paragrafnya. Tapi di versi grafis ini, Yuval Noah Harari, penulis Sapiens dan buku-buku top mind-blowing lainnya, di buku ini dia mengubah sejarah umat manusia yang berdarah-darah menjadi panggung komedi satir. Kayak stand up komedi. Konsep filsafat berat divisualisasikan lewat banyak karakter absurd dan lucu. Lelucon di buku ini memang dirancang khusus untuk menampar logika kita. Demi mengikuti gaya buku ini, sekarang mari kita menggelar sebuah audisi kosmik. Kita akan memanggil para pengarah sejarah umat manusia dan mengadili mereka di depan panel juri dengan keahlian ilmu modern, seperti teologi dan arkeologi, biologi, sosiologi dan antropologi, dan tentu saja sejarah. Siapa yang sebenarnya mendalangi hidupmu hari ini? Pak Acak adalah representasi dari keacakan, randomness. Dia datang dengan klaim yang sangat kurang ajar. Dia bilang semua hal besar di dunia ini terjadi murni karena kebetulan. Agama Kristen dan Islam bisa mendominasi dunia, kebetulan. Meledaknya revolusi Bolshevik di Rusia, murni kebetulan. Bahkan Karl Marx sendiri dulu menepis gagasan revolusi Marxis akan terjadi di Rusia. Juri ahli sejarah mengangguk sinis melihat ini. Dia mengingat satu hukum sejarah yang paling keras. Kalau kita melihat ke masa lalu, kita sering sok tahu dan bilang, itu sih memang udah pasti kejadian. Padahal, waktu peristiwa itu sedang berlangsung, orang-orang di zaman itu sama sekali gelap dan gak tahu besok bakal terjadi apa. Apa yang tampak sebagai keniscayaan saat ditengok ke belakang sebenarnya sangat kabur saat itu sedang terjadi. Pikirkan ini. Siapa yang di tahun 600 Masehi bisa menebak sekelompok kecil orang Arab nomaden bakal membangun salah satu imperium terbesar di dunia? The fire keeps us warm, but we are ready. We must remain vigilant tonight. Gak ada. Begitu juga hari ini. Apakah kita sedang menuju perang dunia 3 atau surga teknologi? Kita gak tahu. Tapi juri biologi langsung memotong. Sejarah mungkin terlihat acak bagi otak primata kita. Kalau saja Sapiens punya model komputer raksasa yang bisa menghitung miliaran variabel, cuaca, geografi, dan ekonomi secara presisi, sama seperti cara kita memprediksi cuaca hari ini, keacakan ini mungkin sekedar omong kosong ilusi ketidaktahuan kita. Skor untuk Pak Acak dari 4 juri yaitu 8, 8, 7, 6. Ya, lumayan tinggi lah.
Kemudian kontestan kedua, Mbok Bentrok. Dia adalah representasi dari bentrokan, benturan, perkelahian. Dia berteriak bahwa tidak ada yang acak. Sejarah adalah murni hukum rimba seleksi alam. Konfrontasi tanpa akhir antara peradaban yang bersaing. Yunani versus Persia, Romawi versus Jermanik, perang salib versus Mamluk. Juri biologi dan sosiologi langsung tertawa dan membantahnya. Mengapa? Karena bentrokan peradaban itu urusan fiksi budaya, bukan biologi. Spesies hewan punya identitas objektif lewat gen mereka, tapi kelompok manusia tidak. Perbedaan bangsa Yunani dan Persia itu murni perkara kepercayaan, bukan di level DNA. Buktinya nyaris semua kelompok manusia masa kini adalah hasil penggabungan suku-suku yang tadinya bermusuhan. Bangsa Jerman modern adalah gabungan Prusia, Saxon, dan Bayern. Agama pun begitu. Islam misalnya adalah seperti apapun orang Muslim ingin menjadikannya selama berabad-abad. Identitas kelompok itu fiksi yang cair, bukan cetak biru genetik. Skor Mbok Bentrok hancur. Keempat juri kasih dia nilai 4,402. Kontestan ketiga melangkah masuk, yaitu Nyi Lingkar. Dia adalah perwujudan dari cycle, daur. Dia bernyanyi bahwa sejarah itu siklus, matahari terbit dan tenggelam, imperium bangkit lalu runtuh. Ada damai, ada perang. Bahasa membaur lalu pecah lagi jadi dialek. Para juri serempak menolak, sejarah manusia tidak bergerak melingkar. Sejarah punya arah yang tak terhindarkan, yaitu menuju kesatuan. Mari kita lihat dari jauh. Belasan ribu tahun lalu bumi ini berisi ribuan dunia yang saling terisolasi. Orang Tasmania di Australia hidup 14.000 tahun tanpa tahu ada sapiens lain di luar pulaunya. Lalu perlahan jumlah dunia yang terisolasi ini menyusut. Imperium, agama, dan perniagaan menyebar. Suku-suku terhubung. Hari ini ribuan dunia itu telah melebur menjadi satu jaringan global. Juri sosiologi menambahkan fakta pahit. Awalnya otak purba kita hanya mengenal konsep kita dan mereka. Fir'aun Menes menyatukan Mesir, tapi menganggap bangsa di luar perbatasannya sebagai barbar yang layak dieksploitasi. Lalu siapa yang berhasil menghancurkan batas kita versus mereka ini? Ahli sejarah menjawab, saudagar, penakluk, dan nabi. Saudagar melihat seluruh dunia sebagai satu pasar. Penakluk melihat seluruh bumi sebagai satu imperium. Nabi melihat seluruh umat manusia sebagai calon pengikut satu kebenaran. Nyi Lingkar tidak mendapat skor sama sekali dari juri. 0. Dan sekarang kontestan keempat mengambil panggung dengan jubah berlumuran darah. Kanjeng Imperia. Dia adalah perwujudan imperialisme, kolonialisme, penjajahan. Sejarawan manapun tahu membangun imperium selalu membutuhkan perangkat standar yang sangat mengerikan. Perang, perbudakan, deportasi, dan genosida. Miliaran orang menderita. Pada tahun 146 Masehi, Romawi menghancurkan sisa kemerdekaan Yunani dan membumi hanguskan kota Kartago tak bersisa. Tapi sebelum kamu bersiap menghujat Kanjeng Imperia dengan moralitas modernmu, dengarkan realitas pahit ini. Imperium adalah sistem politik paling stabil dalam 2000 tahun terakhir. Ketika sebuah imperium runtuh, bangsa yang tadinya dijajah jarang sekali keluar dengan utuh. Mereka tidak merayakan keruntuhan itu dengan kembali ke budaya asli mereka. Mengapa? Karena budaya asli itu sudah musnah, diserap utuh
oleh sang penjajah. Kamu membanggakan warisan filsafat, hukum dan seni Romawi, kekayaan yang membuat tokoh seperti Cicero atau Seneca punya waktu duduk manis untuk berpikir dan menulis. Itu didapat dari hasil merampok dan mengeksploitasi bangsa taklukan. Kamu kagum melihat kemegahan Taj Mahal. Itu dibangun oleh dinasti Mughal yang dengan kejam memeras keringat dan darah jutaan rakyat India. Nyaris semua orang di benua Amerika hari ini berbahasa Inggris, Spanyol, atau Portugis. Sadarkah kamu itu adalah bahasa para pemerkosa leluhur bangsa Amerika asli? Lalu Kanjeng Imperium menertawakan kenaifan umat manusia yang begitu mudah dicuci otaknya. Mimpi Imperium ini dimulai 4000 tahun lalu oleh Sargon dari Mesopotamia, wilayah yang saat ini kita kenal sebagai negara Irak dan sekitarnya. Tapi mesin penjajahan baru benar-benar sempurna ketika Kurusi Agung dari Persia yang merupakan wilayah Iran modern hari ini, dia menemukan satu trik propaganda yang brilian. Dia tidak lagi bilang, saya menjajah untuk merampas hartamu. Dia memelintir narasinya menjadi, saya menguasai dunia demi kebaikan umat manusia. Kurusi menciptakan pola pikir paternalistik. Penjajah memposisikan diri sebagai orang tua yang bijak dan bangsa taklukan sebagai anak bandel yang perlu dididik. Pola pikir manipulatif ini kemudian diwariskan turun-temurun tanpa putus. Kaisar Tiongkok menggunakannya lewat alasan titah langit untuk mendidik dunia. Khalifah Muslim merasa mendapat tugas suci untuk menyebarkan agama dengan damai. Tapi kalau terpaksa ya pakai pedang. Imperium Spanyol merasa wajib mengkristenkan penduduk bumi. Soviet merasa harus menyebarkan utopia proletar. Dan tentu saja Amerika Serikat merasa punya kewajiban moral menyebarkan demokrasi dan pasar bebas ke seluruh dunia. Bahkan jika itu harus dikirim menggunakan rudal dan pesawat tempur F-16. Setiap penjajah merasa mereka adalah penyelamat, dan ironisnya bangsa yang ditaklukkan seringkali akhirnya setuju. Orang Mesir kuno akhirnya merasa bangsa Arab berjasa bagi mereka. Jadi hentikan omong kosong soal kemurnian budaya. Semua peradaban besar adalah hibrid, hasil pemerkosaan sejarah. Kebudayaan Imperium Abbasiyah adalah campuran Persia, Yunani, dan Arab. India hari ini adalah gado-gado dari Persia, Hindu, Islam, sampai Kristen. Pukulan telaknya adalah di sini. Hari ini kamu mungkin berdiri gagah mengutuk imperialisme dan kolonialisme. Kamu berteriak menuntut hak asasi manusia, penentuan nasib sendiri, dan feminisme. Tapi sadarkah kamu dari mana asal gagasan-gagasan itu? Gagasan pembebasan yang kamu pakai untuk melawan penjajah itu dirumuskan di Eropa. Dan ini ironi yang paling memuakkan. Bangsa Eropa sendiri saat itu, zaman itu, sama sekali tidak mempraktikkan apa yang mereka koar-koarkan sambil mengkhotbahkan hak asasi manusia di negara asal mereka dengan brutal menundukkan, merampok, dan memperbudak penduduk asli di seluruh dunia. Tapi lewat kapal-kapal penjajah berdarah itulah gagasan tersebut tanpa sengaja terbawa ke negerimu. Bangsa yang dijajah kemudian memungut gagasan munafik barat tersebut, mengadopsinya, dan membalikkannya menjadi senjata untuk menikam si penjajah itu sendiri. Jadi tanpa Imperium Eropa yang menjajah nenek moyangmu, kamu hari ini tidak akan pernah tahu apa itu konsep hak asasi manusia yang universal. Ideologi pembebasan yang kamu banggakan hari ini, paradoksnya adalah produk ekspor dari kemunafikan para tiran masa lalu. Para juri terdiam, moralitas tak berkutik di hadapan fakta berdarah ini. Mereka mengangkat papan skor yang konsisten,
stabil dan dingin untuk Kanjeng Imperia. 888, total 32. Dari audisi bagian pertama ini, Kanjeng Imperia berdiri di puncak dengan skor 32 ditempel ketat oleh Pak Acak. Ternyata fondasi peradaban yang kamu banggakan saat ini dibangun di atas kebetulan sejarah dan genosida imperium. Kebudayaanmu adalah kebudayaan hibrid, hasil pemerkosaan sejarah, bukan sesuatu yang murni apalagi suci. Menurut saya pribadi, fakta-fakta berdarah ini seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membunuh ego dan fanatisme bodoh yang masih sering kita pelihara. Coba pikir pakai logika. Mengapa kamu harus saling benci dan bermusuhan dengan sesama manusia hanya demi membela identitas, suku, bahasa, batas negara, atau bahkan agama? Tentang agama nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Apalagi setelah kamu tahu hari ini bahwa hal-hal yang mati-matian kamu sucikan itu ternyata cuma warisan fiksi dari imperium penakluk di masa lalu. Kita sering ribut mengklaim kemurnian budaya lokal, padahal sejarah membuktikan dengan sangat gamblang tidak ada satupun kebudayaan kita yang murni. Semuanya adalah hasil asimilasi yang berdarah-darah. Kadang saya berpikir alangkah bagusnya kalau buku-buku sejarah di sekolah masa kini punya nyali untuk mengadopsi narasi brutal ala Harari ini. Selama ini otak kita terus-terusan disuapi sejarah versi romantis dan heroik. Hasilnya apa? Cuma mencetak generasi overproud dengan fanatisme buta yang gampang tersinggung. Generasi yang merasa bangsanya paling suci dan budayanya paling luhur. Padahal buta sejarah peradabannya sendiri. Sudah saatnya kita sebagai manusia modern berani melihat sejarah secara terang benderang. Buka mata lebar-lebar, telan semuanya. Akui bagian yang busuk, rasakan bagian yang pahit, dan hargai bagian yang gemilang tanpa harus menjadi fanatik yang kehilangan akal sehat. Berhentilah memuja masa lalu secara berlebihan, karena pada akhirnya kita semua hari ini hanyalah produk kompromi dari kebetulan Pak Acak dan mesin pembantai Kanjeng Imperia. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih mau bersikeras bahwa bangsamu atau kebudayaanmu adalah pengecualian dari hukum sejarah ini? Buat kamu yang otaknya butuh nutrisi logika yang lebih tajam dan nggak gampang tersinggung, langsung cek berbagai e-book rangkuman buku sains top dunia, isinya daging semua. Ada di link it saya. Link ada di deskripsi. Di video 60 nanti, atau bagian kedua dari buku Sapiens Graphics 3 nanti, kita akan memanggil sisa kontestan yang jauh lebih mengerikan dari imperium militer. Dua entitas fiktif yang sanggup membuat seluruh sapiens di bumi menyerahkan diri mereka secara sukarela dan takluk. Sampai jumpa di bagian kedua dan tetaplah berpikir kritis. Saya Diah. Bye.